Saat aku diam-diam pulang dari Taiwan untuk memberi kejutan pada suamiku, aku melihat sebuah pesta pernikahan di depan rumahku. Pengantinnya ternyata suamiku bersama gundiknya. 15 menit kemudian, aku membuat mereka berdua pucat dan benar-benar syok ketika. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Hidup punya cerita kami doakan. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. 3 tahun bukan waktu yang pendek. Kadang aku mikir, kalau rindu itu punya bentuk, mungkin ia sudah jadi gunung. Tinggi, berat, dan siap longsor kapan saja. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Setelah ratusan shift panjang, tangan kapalan, dan malam-malam menangis dalam diam, akhirnya aku duduk di dalam pesawat yang membawa pulang tubuh dan mimpiku. Pesawat sedikit bergoyang saat mendarat, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan guncangan di hatiku. Aku menggenggam koper merahku erat-erat, koper yang sudah menemani perjalanan penuh air mata. Di dalamnya ada baju, beberapa oleh-oleh kecil, amplop tebal berisi uang yang kukumpulkan dari lembur, dan satu kotak kecil berisi hadiah untuk suamiku. Aku tersenyum kecil membayangkannya. Aku pulang, Ren. Aku pulang, bisikku pelan. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun. Aku ingin memberi kejutan manis untuk suamiku. Sudah 3 tahun aku menahan rindu. 3 tahun aku hanya melihatnya lewat video call yang kadang patah-patah. 3 tahun aku memegang janji yang ia ucapkan malam sebelum keberangkatanku. Aku menunggu kamu. Kita bangun rumah bareng. Janji sederhana. Tapi itu yang membuatku bertahan. Setelah melewati antrean imigrasi, aku keluar bandara sambil menarik koper. Angin panas Indonesia langsung menyapa wajahku. Aroma tanah, bau yang selalu kurindu. Berbeda sekali dengan Taiwan yang serba cepat, serba sibuk. Di sini semuanya terasa lebih hidup, lebih berantakan, tapi hangat. Aku naik bus bandara menuju terminal kota, kemudian melanjutkan perjalanan dengan travel ke kampungku. Perjalanan panjang, tapi anehnya aku tidak merasakan lelah. Mungkin karena semangatku jauh lebih besar dari rasa capekku. Di sepanjang jalan, aku memandangi pohon-pohon, warung pinggir jalan, dan anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki. Rasanya seperti memutar film masa kecilku. Rasanya seperti pulang ke bagian dari diriku yang selama 3 tahun hilang. Ketika travel berhenti di pertigaan dekat kampung, aku turun sambil menarik koper. Jalan tanah itu masih sama seperti dulu. Berdebu, sedikit berlubang, tapi menyambutku seolah berkata, "Akhirnya kamu balik." Aku berjalan sambil senyum-senyum sendiri. Membayangkan reaksi suamiku nanti membuat dada hangat. Mungkin dia bakal kaget setengah mati. Atau mungkin dia langsung memelukku erat. Atau mungkin dia nangis. Entah karena terharu atau kaget. Aku ingin melihat wajahnya. Langkahku makin cepat. Tapi semakin mendekati rumah, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dari jauh, kulihat banyak kursi di halaman. Kursi pelaminan, tenda, lampu-lampu. Ada musik dangdut pelan yang terdengar samar. Aku berhenti. Jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena rindu, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. "Loh, kok ada tenda?" gumamku. Kupicingkan mata. Ada dekorasi bunga, kursi tamu, ada panggung, dan orang-orang memakai baju rapi. Seperti pesta, seperti acara besar. Aku melangkah pelan, menyembunyikan wajah di balik masker yang kupakai sejak bandara. Semakin dekat, semakin jelas. Aku mulai melihat tetangga-tetanggaku berdiri bergerombol. Ada yang tertawa, ada yang sibuk memotret. Ada juga yang terlihat bisik-bisik sambil menatap ke arah pintu. Dan aku makin dekat, dan makin tidak mengerti. Aku mendengar suara perempuan di belakangku.
Itu keluarga Randy udah siap di depan panggung. Randy? Namanya disebut. Hatiku mencelos. Aku berhenti melangkah. Badanku seperti membeku di tempat. Pikiranku berusaha menyangkal, tapi langkah kakiku justru bergerak sendiri menuju sumber suara. Seperti ada magnet yang memaksaku untuk melihat kebenaran, meski aku tahu itu akan menyakitkan. Kupingku menangkap lagi suara orang lain. Calon pengantin barunya cantik banget ya. Cocok sama Randy. Calon pengantin baru? Aku menelan ludah, kering. Dunia rasanya berputar pelan. Aku berdiri di balik pohon mangga di depan rumah tetangga. Dari sana, aku bisa melihat panggung pelaminan dengan jelas. Dan di atas panggung itu, aku melihat seorang pria memakai beskap krem. Senyumnya dipaksakan tapi tetap terlihat oleh semua orang. Ia sedang duduk di pelaminan, menunggu sesuatu. Di sebelahnya, ada seorang perempuan yang berdandan cantik. Tersenyum malu-malu sambil memegang kipas kecil. Wanita itu bukan aku. Dan pria itu adalah suamiku. Suamiku yang selama 3 tahun menelponku sambil menangis rindu. Suamiku yang selalu bilang tidak akan pernah bisa hidup tanpaku. Suamiku yang selalu memintaku cepat pulang. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Napasku tersengal. Dunia seperti mendadak menggelap di pinggir-pinggir pandanganku. Suamiku sedang menikah dengan perempuan lain. Di depan rumah yang kubangun dari keringatku, dari lemburku, dari tangisku, dari rasa lelahku. Aku mundur selangkah. Lututku lemas, tapi aku cepat memegang batang pohon agar tidak jatuh. Dalam hatiku ada sesuatu yang pecah pelan-pelan. Rasanya sakit. Sakit yang tidak memakai jeritan, tapi diam. Dan justru itu yang membuatnya lebih pedih. Aku menyentuh koper merahku. Koper yang kubawa dengan penuh harapan. Kini rasanya seperti beban yang ingin kulempar sejauh mungkin. Tapi aku tidak ingin terlihat. Aku harus menahan diri. Aku harus tenang. Aku harus berpikir. Kupaksa kakiku melangkah mundur, bersembunyi lebih jauh. Aku mengatur napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari 2 ibu-ibu yang sedang membawa piring. Kok pesta di rumah Lestari ya? Kan katanya itu rumah suaminya yang bangun. Ibu lain menjawab sambil nyengir. Yang bangun Lestari lah. Tapi kan Lestari entah hidup entah mati di luar negeri. Ya udah dipakai aja rumahnya daripada kosong. Aku mengepalkan tangan. Jadi mereka pakai rumahku untuk menikahi gundiknya. Dan Randy mengira aku tidak akan kembali. Hatiku panas. Tapi bukan panas yang membuatku ingin marah. Ini panas yang membuat pikiranku justru menjadi sangat jernih. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa sangat kuat. Kalau mereka pikir aku korban, mereka salah besar. Aku berdiri tegak. Koper merahku kutarik lagi. Dan dalam hati aku berkata, baik, kalau mereka mau kejutan, aku kasih kejutan. Ini belum bab akhir. Ini baru bab permulaan. Aku berdiri cukup jauh dari kerumunan, menyembunyikan diriku di balik bayangan pohon jambu depan rumah Bu Marni. Tangan kiriku menggenggam gagang koper erat-erat, seolah kalau kulepas sedikit saja aku bakal jatuh. Rasanya kakiku sudah tidak berpijak di tanah. Tubuhku seperti melayang, bukan karena bahagia, tapi karena dunia baru saja menamparku tanpa ampun. Satu bagian diriku masih berharap ini salah paham. Mungkin itu bukan Randy. Mungkin cuma mirip. Mungkin aku salah lihat. Mungkin ini sekadar acara lamaran tetangga lain. Tapi kenyataan tidak peduli dengan harapanku. Dari sela-sela daun, kulihat jelas wajah itu. Wajah yang pernah kutatap setiap malam lewat layar ponsel, yang pernah membuatku tersenyum ketika rindu, yang pernah kupercaya sebagai rumah. Dan sekarang wajah itu berada di pelaminan, bukan untukku. Ya Allah, Randy, gumamku lirih, antara tidak percaya dan nyeri yang menembus ulu hati. Musik dangdut pelan masih mengalun dari speaker, tapi terasa jauh, seperti suara dari dunia lain.
Dunia tempat aku bukan siapa-siapa. Tempat aku hanya penonton dari cerita yang dulu kuanggap milikku. Aku menarik napas panjang untuk menahan tubuhku yang mulai gemetar. Aku tidak boleh terlihat. Aku tidak boleh membuat keributan. Aku harus berpikir. Tapi pikiranku justru kacau. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa di rumahku? Kenapa tanpa menunggu aku pulang? Kenapa dia tidak bilang apa-apa selama ini? Pertanyaan itu berputar-putar seperti angin puyuh di kepalaku. Suara sandal berdecit di jalan tanah menolehkan kepalaku. 2 ibu-ibu lewat sambil membawa baki isi gelas plastik sirup merah. Katanya akad sebentar lagi ya, tanya ibu yang kurasa Bu Rahayu. Iya, sahut ibu satunya. Penghulunya sudah datang dari tadi, tinggal nunggu keluarga calon istri aja muncul. Calon istri suamiku. Aku menelan ludah yang rasanya pahit seperti empedu. Mereka berjalan makin dekat. Aku merapat ke dinding rumah, memastikan wajahku tidak terlihat. Untung maskerku masih menutupi sebagian besar wajah. Mata mereka tidak fokus mencari orang, jadi aku aman. Tapi ya, kasihan juga si Lestari itu. Kerja jauh-jauh, suaminya malah begini, ucap salah satu dari mereka sambil geleng-geleng. Aku langsung berhenti bernapas. Bu Rahayu menimpali. Katanya Lestari jarang banget kabar. Ya wajarlah kalau Randy cari yang lain. Laki-laki kan butuh ditemani. Aku hampir maju dan mengucapkan sesuatu, tapi aku tahan. Kuku-kukuku menekan gagang koper sampai memutih. Tidak ada yang tahu aku pulang hari ini. Tidak ada yang tahu aku sedang berdiri di sini, mendengar semua omongan mereka seperti orang yang dikubur hidup-hidup. Aku memejamkan mata sebentar, menahan emosi yang mulai memanas. Setelah ibu-ibu itu menjauh, aku keluar dari balik bayangan. Aku harus mencari tempat lain untuk melihat lebih jelas tanpa terlihat. Aku berjalan mengitari jalan kecil di samping rumah, melewati kandang kambing kosong, lalu berhenti di belakang tenda. Dari sini, aku bisa melihat pemandangan lebih luas. Ada meja besar tempat makanan, ada tumpukan kotak snack tamu, dan ada para pemuda kampung yang sibuk memasang kabel dan mengatur speaker. Salah satu pemuda, aku kenal dia, namanya Arif, berkata pada temannya, "Gila ya, Randy nikah lagi, padahal istrinya masih hidup." Temannya tertawa kecil. Katanya Lestari nggak balik-balik, mungkin dia udah punya laki lain di Taiwan. Aku menggigit bibir bawahku. Rasanya asin. Oh, rupanya begitu cerita yang mereka dengar. Rupanya begitu alasan yang Randy pakai. Arif menoleh ke arah panggung. Tapi ya, sayang banget sumpah. Lestari itu dulu cantik, rajin, nggak neko-neko. Kayak istri idaman gitu. Kok ya diperlakukan begitu? Temannya menjawab sambil menyalakan amplifier. Namanya juga laki-laki, Rif. Kalau ada yang lebih muda dan mau sama dia, ya diambil lah. Aku menghela napas panjang. Ada rasa panas menjalar di dadaku. Antara sedih dan marah dan kecewa jadi satu, meletup tanpa bisa kubedakan lagi. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kecil dari arah dapur belakang. "Piringnya jatuh, Nurin, tolong bantuin." Itu suara perempuan yang asing bagiku, lembut tapi dibuat-buat manja. Aku intip sedikit dan ternyata itu perempuan yang duduk di pelaminan. Masih memakai gaun prewedding warna pink, tapi sedang memunguti pecahan piring yang jatuh. Randy mendekatinya, menunduk, dan memegang bahunya. Aku yang beresin, sayang. "Kamu nanti luka," katanya. Katanya sayang. Telingaku seperti berdenging. Sakitnya aneh, bukan seperti ditampar, tapi seperti digigit dari dalam. Ternyata panggilan yang dulu hanya milikku, kini bukan milikku lagi. Aku harus mundur sebelum ambruk. Aku berjalan pergi dari belakang tenda, menuju jalan kecil di samping rumah. Aku menarik koper dengan langkah cepat. Setiap suara di sekitarku terasa lebih keras dari biasanya. Suara tawa, suara kursi diseret, suara anak kecil berlarian. Semuanya seakan mengejekku. Aku berhenti di ujung jalan, tepat di bawah pohon waru besar. Aku butuh waktu untuk bernapas.
untuk menata ulang keping-keping hatiku yang jatuh berantakan. Kupalingkan wajahku ke langit. Mendung. Ya, tentu saja mendung. Seringkali cuaca tahu apa yang kurasakan. Saat aku berdiri di sana, tiba-tiba suara sepeda motor berhenti di dekatku. Mbak, baru pulang ya? Aku refleks mundur selangkah. Seorang pemuda, Bima, anaknya Pak RT, menatapku dengan bingung. Untung maskerku menutupi sebagian wajahku, tapi matanya memperhatikan koper merahku. Aku buru-buru menunduk. Iya, Mas. Saya mau cari tokonya Bu Tuti. Bima menatapku lebih lama dari yang kuharapkan. Mungkin ia merasa wajahku familiar. Atau mungkin ia hanya heran melihat orang asing membawa koper besar di tengah pesta kampung. Oh, tokonya di depan sana, belok kiri, jawabnya sambil menunjuk. Aku mengangguk cepat. Makasih Mas, aku berjalan lagi. Setiap langkah seperti menekan serpihan pecahan kaca di dadaku. Setelah cukup jauh dari kerumunan, aku berhenti di mushola kecil samping sungai. Mushola yang dulu sering kusinggahi waktu kecil. Aku duduk di terasnya, menaruh koper di samping, dan akhirnya menangis. Tapi bukan tangis pecah seperti di sinetron. Ini tangis diam. Air mataku jatuh tanpa suara, mengalir perlahan seperti sungai kecil. Aku tidak mengerti bagaimana hidup bisa berubah dalam hitungan detik. Baru beberapa jam lalu, aku optimis, penuh harapan, ingin memberi kejutan. Sekarang, aku seperti kehilangan rumah. Bukan hanya rumah secara fisik, tapi rumah dalam arti jiwa. Setelah beberapa menit, aku usap wajahku dengan telapak tangan. Aku menarik napas panjang, menahan segala rasa. Oke, aku harus pikirkan langkah selanjutnya. Menangis tidak akan mengubah apapun. Aku membuka koper dan mengambil map biru tebal berisi dokumen-dokumen penting. Kutatap map itu lama. Di dalamnya ada fotokopi paspor, bukti transfer, kwitansi pembelian material bangunan, surat kepemilikan rumah, semuanya. Semua yang kubangun, semua yang kupelihara, semua yang kutahan demi masa depan kami. Tanpa aku sadari, aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Ini senyum perempuan terluka yang tiba-tiba sadar. Dia tidak selemah itu. Baik, Ren. Kalau kamu mau pestanya tetap jalan, silakan, kataku pada diriku sendiri. Tapi tanpa rumahku. Aku berdiri, menutup map biru itu, memasukkannya ke tas selempang. Lalu, dengan langkah lebih mantap dibanding saat datang, aku berjalan kembali ke arah keramaian. Tidak lagi sebagai perempuan yang ingin memberi kejutan, tapi sebagai perempuan yang akan memberi perhitungan. Aku berdiri di tengah hiruk-pikuk pesta, masih dengan koper kecil yang sejak tadi terasa makin berat. Orang-orang mulai saling bisik. Ada yang menatapku iba, ada yang sibuk merekam dari jauh, mungkin berharap ada drama yang bisa mereka unggah ke grup WA keluarga. Tapi aku tetap diam. Kadang diam itu lebih menampar daripada teriak. Alia. Suamiku, Arman, melangkah mendekat. Wajahnya langsung memucat kayak orang kehabisan darah. Kamu pulang? Kenapa gak bilang dulu? Kalimat itu lucu, sebenarnya. Dia masih punya keberanian nanya hal itu saat di sekelilingnya jelas terpampang dekorasi pelaminan dengan wajahnya dan perempuan lain. Aku tersenyum tipis. Oh, jadi harus izin dulu ya kalau istri mau pulang ke rumahnya sendiri? Wanita di sampingnya, Mirna, mencengkram gaunnya sendiri. Bibirnya gemetar. Kak, kami bisa jelaskan. Ini semua cuma salah paham. Aku menatap wajahnya lama. Bukan benci yang muncul, tapi rasa aneh. Semacam kasihan campur geli. Salah paham bentuknya acara pernikahan lengkap dengan WO dan undangan resmi. Hebat juga salah pahamnya. Beberapa ibu-ibu mulai mendekat. Ya Allah, ini istrinya asli toh? Bisik mereka. Aku menarik napas dalam. Aku tahu kalau aku bicara satu kata lagi, pesta ini bakal bubar. Tapi entah kenapa, ada satu hal yang harus aku lakukan dulu.
menikmati ketakutan mereka sebentar. Bukan karena dendam, tapi karena selama ini aku terlalu baik, terlalu percaya. Arman mencoba menggapai tanganku. Refleksku tepis. "Jangan sentuh aku." Dia mulai panik. Suara musik berhenti. Lampu panggung menyorot kami otomatis. Seolah dunia sengaja ingin fokus pada momen ini. "Alia, please. Kamu dengar dulu penjelasanku." Aku mengangkat dagu. "Nanti. Tapi sebelum itu, aku menatap mereka berdua. Ada sesuatu yang harus kalian lihat." Arman menelan ludah. Mirna pucat. Aku membuka ponsel, mencari sebuah video yang sudah lama kusimpan diam-diam. Aku angkat ponsel itu tinggi, tepat di depan mereka. Suara dari speaker kecil ponsel memecah suasana. Rekaman Mirna, beberapa bulan lalu, mengaku pada seseorang bahwa dia hanya mendekati Arman karena harta warisan keluargaku. Warisan yang menurut mereka akan cair tahun ini. Sekejap, wajah Mirna hilang cantiknya. Arman membeku terpaku. "Ternyata kalian sibuk mempersiapkan pernikahan," kataku pelan. "Sementara aku sibuk mencari bukti kalau kalian dua-duanya cuma butuh aku, bukan karena sayang." Kerumunan ibu-ibu langsung meledak dengan komentar berlebihan khas mereka. Astagfirullah. Udah dibilang laki-laki kalau dikasih muka, makanya jangan percaya gundik. Tapi aku belum selesai. "Aku akan bicara empat mata setelah ini," ujarku. "Tenang. Tapi kalian harus paham satu hal. Pesta ini nggak akan berakhir seperti yang kalian kira." Arman menoleh cepat. "Maksudmu apa?" Aku mendekat sedikit, menahan tatapannya. "Aku belum menyentuh apapun. Tapi kalau aku mau, dalam 5 menit, semua tamu tahu bahwa kamu belum resmi bercerai denganku." Arman terhuyung. Mirna hampir roboh. Dan itu baru permulaannya. Aku tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan panggung, membiarkan mereka berdua tenggelam dalam ketakutan. Aku duduk di kursi plastik warna hijau yang biasanya dipakai buat arisan RT. Posisiku sengaja di pinggir, menghadap panggung. Dari sini aku bisa melihat jelas bagaimana Arman dan Mirna sibuk memadamkan kegaduhan yang barusan terjadi. Wajah mereka tegang, kayak dua orang yang tiba-tiba sadar kalau berdiri di pinggir jurang. Persis seperti yang kuinginkan. Ketua RT datang menghampiriku. Ibu-ibu di belakangnya ngintip dari balik kipas lipat. "Mbak Alia, kamu gak apa-apa, Nak?" tanya ketua RT, nada suaranya penuh kehati-hatian. Aku tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma nonton acara yang katanya pernikahan." Ibu-ibu di belakang langsung saling cubit. Masya Allah, berani banget ya suaminya. Ini sih bukan modal nekat, ini modal nggak punya malu. Aku pura-pura nggak dengar. Tak lama kemudian, Arman datang menghampiriku. Mirna di belakangnya, wajahnya sudah kayak habis diputihin bedak satu kotak. "Alia, ayo kita bicara di belakang. Tolong jangan bikin ribut." Suara Arman pelan, tapi jelas penuh ketakutan. Aku menyandarkan tubuh. Ributnya sudah terjadi sebelum aku datang. Jangan salah alamat. Mirna mencoba tersenyum manis, tapi hasilnya lebih mirip orang mules. "Kak, kamu harus ngerti, aku sama Mas Arman itu." "Mirna," potongku lembut, "kamu jangan mulai cerita palsu. Aku punya rekamanmu yang lain, kalau kamu mau." Wajahnya langsung jatuh seperti kue gagal panggang. Aku bangkit. "Oke, kita bicara. Tapi sebelum itu," aku mengambil amplop putih dari koperku. Arman langsung pucat. "Alia, jangan bilang kamu..." Aku menatapnya. "Tenang, aku bukan mau ngasih undangan balasan." Aku mengangkat amplop itu ke arah speaker panggung. "Ini kado kecil buat pengantin baru." Musik berhenti lagi. Semua mata mengarah padaku. MC kelabakan. Ibu-ibu sampai berdiri. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada dokumen pernikahan asli kami, yang belum dibatalkan sama sekali. "Aku cuma mau kasih tahu," kataku lantang tapi tetap tenang. "Kalau secara hukum, pengantin di panggung itu bukan suami istri.
Calon pengantin prianya masih terikat sah dengan aku. Suara tamu undangan meledak. Astagfirullah. Ini dosa besar. WO-nya gimana ini? Mirna menutup wajah. Arman berkeringat dingin. Aku lanjut bicara, santai seperti sedang presentasi kantor. Jadi sebelum kalian melanjutkan acara, kalian wajib minta penjelasan ke Arman. Karena menikah dengan status menikah itu, ya tahulah hukumnya apa. Tamu-tamu mulai heboh. Ada yang langsung pergi, ada yang manggil ustaz, ada yang nunjuk-nunjuk panggung sambil marah-marah. Mirna memeluk lengan Arman. Mas, gimana ini? Arman mencoba menenangkan keadaan, tapi suaranya gemetar. Alia, tolong jangan lakukan ini di depan orang banyak. Aku mendekat, sangat dekat. Mas, bisikku, aku belum marah. Ini baru pembukaannya. Dia menatapku dengan mata yang sudah setengah putus asa. Aku kasih waktu 5 menit, lanjutku. Temui aku di belakang panggung, kita selesaikan ini. Aku berbalik meninggalkan tamu-tamu yang mulai menyaksikan pesta pecah kayak drama sinetron Indosiar. Sambil berjalan, aku mendengar seseorang berbisik. Ini baru perempuan kuat, salut. Aku tersenyum kecil. Belum, Bu. Ini baru permulaan. Yang sebenarnya akan membuat Arman dan Mirna jatuh tersungkur. Masih kusimpan sebagai kartu truf. Dan mereka pasti gak siap. Ruang belakang panggung itu sempit dan pengap, berantakan dengan kabel, kipas angin rusak, dan kotak kosmetik yang warnanya sudah pudar. Lampu kuning redup bikin suasana makin mirip tempat interogasi murah meriah. Tepat seperti yang kubutuhkan. Arman datang lebih dulu. Bajunya sudah kusut, dasi miring, dan ekspresinya seperti orang habis ditampar kenyataan. Mirna menyusul beberapa detik kemudian. Dengan wajah yang sudah tak ada, sisa percaya dirinya sama sekali. Alia, tolong kita selesaikan baik-baik, kata Arman memulai. Suaranya serak. Aku bisa jelasin semuanya. Aku menyandarkan tubuh ke meja kecil yang penuh sampah plastik. Silakan, aku kasih kesempatan. Bikin aku terkesan. Arman menelan ludah. Mirna menggenggam tangannya. Tapi Arman melepasnya. Ribut kecil yang memperjelas betapa gentingnya situasi. Aku pikir kamu gak akan balik. Kamu sendiri bilang mau kontrak sampai 2 tahun lagi, kata Arman. Aku mengangkat alis. Terus, itu alasan buat kawin lagi diam-diam? Tapi aku pikir kamu udah gak peduli sama aku. Suaranya rapuh, seperti mencari simpati. Aku tertawa kecil. Arman, kalau aku gak peduli, aku gak akan kerja siang malam kayak robot buat kirim uang ke kamu. Uang yang sekarang kamu pakai buat resepsi ini. Mirna mencakup tangan. Kak Alia, aku beneran gak tahu kalau Mas Arman masih resmi sama kakak. Dia bilang, Mirna, kamu gak usah bohong. Potongku cepat. Aku punya bukti chat kamu yang manggil dia, suamiku masa depan sejak 6 bulan lalu. Kamu kira aku gak bisa baca? Mulut Mirna langsung tertutup rapat. Aku membuka koper kecilku, lalu mengeluarkan map biru. Arman langsung panik, seolah bisa menebak isinya. Alia, jangan dulu, katanya lirih. Apa? Kataku tenang. Jangan apa mas, jangan buka kenyataan. Aku meletakkan map itu di meja, lalu mengeluarkan satu persatu dokumen. Pelan, teratur, penuh tekanan psikologis. Ini, aku angkat selembar kertas. Sertifikat rumah tempat kalian bikin pesta. Atas nama siapa? Arman memejamkan mata. Mirna memegangi dadanya. Atas nama aku, jawabku sendiri. Aku mengambil lembar berikutnya. Ini sertifikat tanah belakang. Masih ingat? Kamu bilang itu tanah warisan orang tuamu. Padahal kamu minta uang renovasi dari aku buat bentuk rumah. Aku menunjuk kertas itu. Atas nama aku juga. Mirna tampak seperti habis ditarik ke liang kubur. Arman duduk di kursi, lemas, kehilangan kemampuan berdiri. Aku lanjut mengeluarkan satu kertas terakhir. Dan ini surat izin usaha kecilku, yang kamu kira cuma sampingan.
Padahal dari sinilah aku biayai semuanya, tanpa kamu tahu. Aku melipat tanganku di dada. Mas Arman, kamu menikah di rumah yang aku beli, dengan dekor yang dibayar dari uangku, untuk acara yang kamu rencanakan dengan perempuan yang kamu kenal dari warung kopi. Senyap. Sunyi. Hening. Sampai suara kipas rusak pun terdengar jelas. Alia, suara Arman pecah. Aku salah, aku khilaf. Aku bisa jelasin. Mas, potongku. Pernikahan ini batal, bukan karena aku marah. Tapi karena kalian berdua melakukannya di atas sesuatu yang bukan milik kalian. Mirna mulai menangis. Aku lah nggak tahu. Aku kira Mas Arman yang punya semuanya. Aku menatapnya lama. Mirna, kamu tahu apa yang bikin aku paling kasihan sama kamu? Dia menggeleng dengan mata penuh air. Kamu pikir Arman cinta sama kamu. Padahal dia cuma butuh tempat pelarian. Mirna terisak lebih keras. Arman bangkit, mencoba meraih tanganku. Alia, tolong jangan hancurkan hidupku. Aku menepis tangannya. Hidupmu? Mas, kamu yang ngancurin hidup kamu sendiri. Aku melangkah menuju pintu. Tapi tenang, kataku sebelum keluar. Aku belum selesai. Aku punya satu hal terakhir buat kalian. Arman langsung berdiri, panik. Alia, jangan. Apa yang kamu mau lakukan? Aku menoleh dan tersenyum kecil. Senyum yang bahkan aku sendiri bisa rasakan dinginnya. Kejutan penutup. Lalu aku keluar, meninggalkan mereka berdua dalam ketakutan yang bahkan belum mencapai puncaknya. Yang akan terjadi setelah ini akan membuat pesta itu jadi sejarah paling memalukan dalam hidup mereka. Angin sore menyapu ujung jilbabku ketika aku keluar dari ruang belakang panggung. Suaranya mirip desahan panjang yang mengantar badai. Di depanku, suasana hajatan masih kacau. Orang-orang bergerombol, bisik-bisik. Sebagian tamu sudah pulang sambil menggelengkan kepala, sebagian lagi malah sengaja tetap duduk karena merasa ini acara bonus yang lebih menarik dari resepsi manapun. Dari kejauhan, MC terlihat gelagapan sambil terus ngomong tanpa arah, seperti sedang mencoba hidupin motor tua yang sedang ngambek. Sound system beberapa kali ngik-ngok karena kabelnya kesenggol orang. Ibu-ibu sudah mulai nyiapin kursi buat nonton drama keluarga gratisan ini. Aku melangkah maju, pelan, tapi pasti. Setiap langkah seperti ketukan palu sidang. Saat itu aku merasa sesuatu dalam diriku berubah. Bukan marah, bukan sedih, bukan dendam. Rasanya lebih mirip kejelasan. Kayak aku mendadak ingat siapa diriku, apa yang sudah kulalui, dan kenapa aku layak memperjuangkan diriku sendiri. Ketika aku naik ke panggung, semua orang langsung diam. Hening. Bahkan musik organ tunggal yang biasanya nggak peka, situasi pun mendadak berhenti. Arman dan Mirna menyusulku beberapa detik kemudian. Wajah Arman pucat seperti tisu basah lama, sedangkan Mirna, ya Tuhan, riasannya sudah luntur, tapi entah kenapa tetap dia pakai senyum palsu tipis-tipis. Mungkin berharap keajaiban turun dari langit. Aku berdiri tepat di tengah panggung, mengambil mic dari tangan MC yang sudah gemetar. Maaf, kataku. Suaraku menggema dari speaker. Aku cuma mau menyelesaikan sesuatu agar nggak ada yang tersakiti lebih jauh. Para tamu serempak menggeliat. Ada yang mencondongkan badan, ada yang memegang ponsel untuk merekam. Manusia zaman sekarang memang begitu. Ada yang malah ambil posisi lebih nyaman di kursi. Arman melangkah mendekat. Alia, tolong, jangan di sini. Kita bisa bicara di dalam. Aku menatapnya datar. Sudah mas, kita bicara di ruang belakang tadi. Sekarang aku hanya menyampaikan penutupan. Mirna memegangi lengan Arman. Tangannya gemetar. Kak, tolong jangan hancurkan hidup kami. Aku menoleh kepadanya. Mirna, hidupmu belum hancur. Kamu masih bisa mundur sebelum semuanya lebih parah. Yang membuatmu hancur itu pilihanmu sendiri, bukan aku. Mirna menunduk. Beberapa ibu-ibu mulai membahasnya dengan suara lirih-lirih sambil nyengir. Aku mengangkat map biru yang tadi kubawa.
Para tamu spontan bersuara heboh lagi. "Ini dokumen kepemilikan rumah ini," kataku lantang. "Rumah yang kalian pakai untuk pesta ini." Arman buru-buru melangkah maju, wajahnya putus asa. "Alia, tolong, jangan lakukan ini." Aku menunjuknya dengan satu jari. "Berhenti bicara, Mas. Saat aku kerja di Taiwan, aku bangun rumah ini. Aku beli tanahnya. Aku renovasi semuanya. Kalau kamu mau nikah lagi tanpa aku, silakan. Tapi jangan pakai rumahku, tanahku, dan uangku." Sorakan kecil muncul dari sudut barisan ibu-ibu. "Setuju, Bu. Jangan mau ditindas." Aku tersenyum tipis. Lalu aku menarik napas panjang. "Sekarang," kataku, "aku panggil penghulu." Para tamu langsung gaduh. Penghulunya datang dengan wajah campur aduk antara bingung, takut, dan mungkin sedikit menyesal menerima job ini. Iya, Bu. Ada apa ya?" Aku menyerahkan kertas itu ke tangannya. "Tolong dibaca, Pak." Penghulu merapikan pecinya, lalu menatap dokumen itu lama, sangat lama, sampai kacamata baca hampir jatuh. Kemudian, suaranya terdengar jelas lewat mikrofon. Rumah ini, bukan milik mempelai laki-laki." Seluruh tamu gaduh seperti pasar malam. Penghulu melanjutkan, "Kalau begitu, akad tidak bisa dilanjutkan. Karena wali pihak perempuan harus memastikan tempat akad tidak bermasalah. Dan ini jelas bermasalah." Mirna langsung terduduk lemas. Arman mencoba menahan tubuhnya agar tidak roboh. "Pak, tolong, saya mohon, kita bisa pindah tempat?" Arman meraih tangan penghulu. "Tapi uang gedungnya gimana, Mas?" Sela salah satu tamu dengan enteng tapi menusuk. "Ini rumahnya Bu Alia semua." "Serius?" "Kegatelan sih laki-lakinya." Mirnanya kasihan sih, tapi ya ikut salah juga. Bisik-bisik itu terdengar jelas meski mereka berusaha merendahkan suara. Aku memandang Arman. "Mas, ini bukan balas dendam. Ini hakku. Kalau Mas mau menikah, lakukanlah dengan caramu sendiri. Jangan pakai apapun punyaku." Arman mendekat, dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, dia menangis. Beneran menangis, bukan pura-pura, bukan dramatisasi, bukan manipulasi. "Alia, aku minta maaf. Aku salah. Aku takut sendirian. Aku ngerasa kamu jauh. Aku ngerasa hubungan kita udah gak ada. Dan Mirna, dia cuma ada di waktu aku butuh tempat cerita." Aku menatapnya. "Mas, alasan itu tidak cukup untuk mengkhianati. Jarak itu diuji, bukan dipakai untuk pembenaran." Mirna ikut menangis, pelan, seperti anak kecil kehilangan boneka. Aku gak tahu Kak Alia sebaik ini." Gumamnya lemah. Aku menggeleng. "Gak ada hubungannya sama baik atau buruk. Ini tentang menghargai. Dan sejak awal, kalian gak melakukannya." Aku kembali merapikan map itu. Sekarang aku mau menyelesaikan. Aku mengangkat mic, menatap tamu-tamu yang menunggu kelanjutan drama. "Saya Alia," kataku tenang. "Istri sah Arman. Tapi mulai detik ini, saya resmi meminta talak dan tidak ingin mempertahankan hubungan ini." Semua orang terdiam. Tidak ada satupun suara, bahkan burung pun seakan berhenti lewat. Arman terperanjat. "Alia, jangan. Kita bisa mulai lagi dari awal." Aku menatapnya dengan mata yang sudah kehilangan air mata. "Mas, aku sudah mulai banyak hal dari awal. Tapi aku gak mau mulai lagi dengan orang yang tidak menghargai aku." Mirna memegang dada. "Kak, aku minta maaf." Aku mendekat, menepuk bahunya. "Mirna, hidupmu belum selesai. Tapi pelajarannya harus kamu ambil. Jangan pernah bangun masa depan di atas kehancuran orang lain." Mirna menangis semakin keras. Penghulu mengangguk, tampak memahami situasi. "Baik, kalau begitu, saya pamit. Acara ini tidak bisa dilanjutkan." Tamunya langsung heboh lagi. "Ya, bubar dong. Pantesan tadi rasanya aneh aja. Tapi salut sih sama Bu Alia." "Duh, Arman malu banget pasti." Aku meletakkan mic dan melangkah turun dari panggung.
Saat itu, pandangan semua orang mengikuti gerakanku. Ada tatapan simpati, ada tatapan salut, ada tatapan kagum. Salah satu ibu-ibu sempat memegang tanganku. Bu Alia, kamu luar biasa, kamu kuat, kamu pintar, kamu bukan perempuan yang kalah. Aku tersenyum. Saya cuma perempuan yang akhirnya mengerti harganya diri sendiri. Ketika aku berjalan semakin jauh dari panggung, Arman berteriak memanggilku di belakang. Alia, jangan pergi, kita bisa bicara. Aku tidak menoleh, karena ceritaku dengannya sudah selesai. Benar-benar selesai. Tapi ceritaku sebagai Alia, wanita yang berdiri atas kakinya sendiri, baru saja dimulai. Dan aku tahu satu hal pasti. Arman dan Mirna belum tahu kejutan terakhirku. Kejutannya ada di bab selanjutnya, yang akan mengguncang mereka lebih keras daripada hari ini. Aku tersenyum samar saat langkahku menjauhi kerumunan. Badai sudah lewat. Kini giliranku membangun lagi, dari awal, dengan hidup yang akhirnya kupilih sendiri. Angin malam mulai turun pelan, membawa aroma sate dari ujung kampung yang entah kenapa terasa menenangkan di tengah kekacauan hidupku. Aku berjalan meninggalkan rumah itu, rumah yang kubangun dengan lembur, keringat, dan air mata selama bekerja di Taiwan. Ironisnya, rumah itu hampir saja jadi tempat pengesahan pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Tapi aku sudah menarik rem tangan keras-keras sebelum mereka melaju lebih jauh. Aku berjalan sampai ke ujung gang. Di belakangku, suara gaduh dari tamu yang bubar masih terdengar. Ada yang marah-marah karena nasi kotaknya belum dibagi, ada yang sibuk membahas dramanya, ada juga yang masih merekam situasi untuk di-share ke grup WA RT. Namun, tepat saat aku hendak memesan ojek online untuk pergi dari sana, ponselku berdering. Nama di layar, Bulastri, notaris. Perutku langsung mengeras. Ini waktunya. Ada apa, Bu? Tanyaku sambil menatap jalanan gelap di depan. Semuanya sudah siap, Mbak Alia. Tinggal tanda tangan terakhir. Kalau jadi, besok pagi kita langsung proses balik nama kontraknya. Aku menutup mata, tarik napas, hembuskan perlahan. Baik, Bu. Aku ke kantor besok pagi. Siap, Mbak. Dan satu lagi, saya sudah cek semuanya sesuai arahan, Mbak. Kalau benar, suami Mbak atau mantan suami tidak akan bisa menyentuh 1 rupiah pun dari aset Mbak. Aku menatap langit. Terima kasih, Bu. Telepon terputus. Sesaat aku berdiri di sana, diam, seperti baru sadar sesuatu. Aku sudah resmi melepaskan Arman dari hidupku. Dan besok, aku akan mengambil langkah besar yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Namun langkahku belum jauh ketika aku mendengar seseorang memanggil. Alia, tunggu. Aku tidak menoleh, tapi langkah kakiku terhenti ketika suara itu semakin dekat. Alia, tolong dengarkan aku. Arman berlari, masih dengan baju pengantin yang berantakan. Rambutnya acak-acakan, dasinya menggantung, wajahnya kacau. Mirna tak terlihat, mungkin sedang menenangkan diri karena tekanan sosial yang brutal dari para tamu. Aku berdiri tegak. Tidak mundur, tidak maju, tidak lari. Arman berhenti beberapa langkah di belakangku, terengah-engah. Alia, tolong, kita bicara sekali lagi. Aku menoleh perlahan. Mas, pembicaraan kita sudah selesai di panggung tadi. Arman mengacak rambutnya dengan putus asa. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku merusak semuanya. Tapi tolong, jangan pergi begitu saja. Setidaknya beri aku penjelasan kenapa kamu tiba-tiba berubah jadi orang yang setegas ini. Aku menahan tawa sinis. Mas masih nanya, setelah apa yang Mas lakukan? Arman menggeleng cepat. Bukan itu, maksudku, kamu berubah. Kamu bukan Alia yang dulu gampang cemas, gampang memaafkan, gampang kengalah. Kamu sekarang kuat, dingin, tegas, kaya. Kamu sudah punya rencana jauh sebelum pulang. Aku tersenyum tipis, karena aku memang sudah punya rencana. Arman terpaku. Aku melanjutkan. Mas kira aku kerja di Taiwan cuma buat uang bulanan yang Mas minta?
Mas kira aku cuma jadi robot yang ngirim duit tanpa tujuan? Mas salah besar. Aku bukan cuma jadi TKW. Aku belajar bisnis. Aku buka usaha kecil. Aku nabung. Dan aku siapkan masa depan untuk diri aku sendiri. Arman memejamkan mata. Jadi selama ini, kamu nggak bilang apa-apa. Aku mendekatinya selangkah. Mas tidak menanyakan. Mas terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Arman menggigit bibir bawahnya, menahan emosi yang meledak di wajahnya. Alia, aku sayang sama kamu. Aku cuma hilaf, cuma kesepian. Aku menatapnya lama, sangat lama, sampai dia menunduk sendiri. Mas Arman, kataku perlahan, kesepian bukan alasan untuk mengkhianati. Dan kalau cinta itu benar, cinta tidak akan pergi cuma karena jarak. Dia terdiam. Aku melanjutkan, sekarang Mas dengar aku baik-baik. Aku tidak pulang hari ini untuk menghancurkan hidup Mas. Aku pulang untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Arman mengangkat wajahnya. Lalu apa rencanamu sebenarnya, Alia? Apa kejutan yang kamu bilang tadi? Aku tersenyum kecil, senyum yang membuat Arman menelan ludah. Aku datang bukan untuk mengambil kembali rumahku saja, kataku. Aku datang untuk mengatakan bahwa aku tidak hanya pulang dengan koper. Aku pulang dengan hidup baru. Arman tampak bingung. Maksudnya apa? Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Besok Mas akan tahu. Arman hendak memegang lenganku, tapi ku tepis tegas. Terlalu tegas, sampai dia melangkah mundur. Alia, aku mohon. Suaranya serak. Jangan tinggalkan aku. Aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu berkata pelan, Mas kehilangan aku bukan hari ini. Mas kehilangan aku sejak Mas memilih wanita lain. Arman terisak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat dia menangis tanpa pura-pura. Bukan karena marah, bukan karena ingin memanipulasi, tapi benar-benar menangis. Namun rasa iba itu tidak lagi menahanku. Aku sudah terlalu jauh dari titik rapuhku yang dulu. Aku pergi dulu Mas, kataku akhirnya. Besok aku ambil barang-barangku, lalu aku urus prosesnya. Arman menatapku dengan mata memerah. Alia, aku menyesal, sungguh. Aku tersenyum, tulus, tapi dingin. Penyesalan paling besar dalam hidup seseorang adalah ketika dia sadar apa yang berharga setelah kehilangan. Aku melangkah pergi. Arman tidak mengejar. Dia hanya berdiri di bawah lampu jalan yang redup, menangis seperti anak kecil yang kehilangan kompas hidupnya. Aku terus berjalan, menahan gemuruh dadaku sendiri. Karena meski aku terlihat kuat, sebetulnya seluruh tubuhku gemetar. Tapi aku menahan semuanya. Karena kalau aku mulai menangis, aku takut aku tidak akan bisa berhenti. Sampai akhirnya aku tiba di ujung gang. Motor kecil berhenti di depanku. Bukan ojek online. Bu Alia, aku kaget. Iya. Pengendara itu tersenyum. Saya Bagas, keponakan Bu Lastri. Nenek saya bilang, kalau ibu mau, saya antar ke tempat penginapan gratis malam ini. Aku memandangnya. Wajahnya ramah. Matanya jernih. Badannya tegap. Umurnya sekitar akhir 20-an. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Tanyaku. Bu Lastri telepon saya. Katanya ibu butuh dijemput. Katanya ini penting. Aku terdiam sebentar, lalu naik ke motor. Baik Mas, kita berangkat. Bagas menyalakan mesin. Ke tempat biasa Bu. Aku mengangguk. Iya. Motor melaju pelan. Angin malam masuk lewat lengan bajuku, menenangkan sedikit rasa panas di dadaku. Saat motor berbelok ke jalan besar, Bagas bicara tanpa menoleh. Bu Lastri bilang, besok pagi Ibu resmi buka usaha baru dan mulai hidup baru. Aku mendengus kecil. Oh, dia bilang begitu? Bagas tersenyum kecil. Iya Bu, dan saya cuma mau bilang, keputusan paling berani yang bisa diambil seseorang adalah keluar dari tempat yang tidak lagi membuatnya tumbuh. Aku terdiam. Kata-katanya nancep. Dalam. Motor terus melaju. Dan aku tahu, besok pagi hidupku bakal berubah. Tapi perubahan itu bukan datang dari Arman.
bukan dari Mirna, bukan dari air mata atau sakit hati. Perubahan itu datang dariku sendiri, dan kejutan terakhir yang belum mereka tahu akan jadi ledakan paling besar dalam hidup Arman. Aku berdiri di balik pintu ruang tamu rumah mertuaku. Napas terasa berat, tapi bukan karena gugup, melainkan karena seluruh hidupku seperti lagi runtuh dari atap tertinggi. Suara serakan kursi, teriakan Samarita, ibu mertua yang mengamuk, dan Wira yang terus memohon-mohon, bercampur jadi satu. Tapi di tengah semua itu, aku tetap berdiri tegak. Ada sesuatu yang mengeras dalam diriku sejak hari aku melihat panggung pernikahan itu. Seperti sisi lainku yang selama ini tidur, akhirnya bangun. Bu, biar aku jelasin dulu. Wira mendekat, wajahnya basah oleh keringat dan rasa panik yang enggak bisa dia sembunyikan. Aku mengangkat tangan, menahannya untuk bicara. Wira, kataku dengan suara pelan tapi tegas. Aku sudah mendengar semua dari mamamu. Sekarang aku mau dengar langsung dari mulut kamu. Wira menunduk. Samarita di sudut ruangan melotot sambil memegang sisi perutnya yang sedikit membesar. Aku gak bermaksud ninggalin kamu di Taiwan, katanya lirih. Aku cuma capek nunggu kepastian kapan kamu pulang. Aku kesepian. Terus, dia hadir di saat aku lagi gak punya siapa-siapa. Aku tertawa pelan. Tawaku dingin, seperti peluit angin malam yang ngasih peringatan badai akan datang. Kesepian, ulangku. Kamu bilang kesepian ke aku. Aku kerja 2 shift sehari, kirim uang setiap bulan, ngebiayain rumah ini, termasuk bayar DP rumah kontrakan kalian berdua itu. Yang kamu bilang untuk renovasi. Itu kamu sebut kesepian. Wira membisu. Samarita menyela. Mbak, kalaupun Mas Wira salah, aku juga korban. Dia bilang udah pisah sama Mbak. Aku mendekat perlahan. Kamu korban? Atau kamu yang ngedorong dia buat meyakinkan diri kalau aku cuman istri di KTP, supaya kamu bisa naik pangkat jadi istri yang sesungguhnya? Samarita terdiam. Matanya berkedip cepat, seperti lagi nyiapin air mata palsu. Tapi sebelum dia mulai drama lagi, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk, tinggi, rapi, dan membawa map besar. Aku langsung mengenalinya. Pak Herman. Ketua RT sekaligus orang yang tadi pagi aku temui ketika menelusuri apa yang sebenarnya terjadi selama aku di Taiwan. Kalian sudah siap? Katanya tanpa basa-basi. Wira langsung panik. Pak, kok Bapak datang? Aku mundur selangkah, lalu menatap seluruh keluarga itu. Silakan Pak, ujarku. Pak Herman membuka map dan mengeluarkan tumpukan fotokopi dokumen yang di-stapler tebal. Sesuai permintaan Ibu Rani, katanya. Ya, aku memang memakai nama Rani sepanjang proses investigasi kecil ini. Kami sudah cek data pernikahan yang berlangsung 2 hari lalu. Dan hasilnya, dia menatap Wira dan Samarita. Pernikahan kalian tidak sah. Samarita langsung bangkit berdiri. Apa maksud Bapak? Sudah ada penghulu, ada saksi. Mas Wira sendiri yang ngurus semuanya. Pak Herman menghela napas. Penghulunya palsu. Nomor register KUA yang dipakai palsu. Dan KTP yang Mas Wira pakai untuk mendaftar sebagai duda, itu dipalsukan dari data orang lain. Wira membeku seperti patung. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu lupa, aku yang paling ngerti gaya bohongmu. Samarita memegang kepala. Syok sesungguhnya mulai muncul. Tapi dia bilang semua sudah beres. Pak Herman melanjutkan. Pihak KUA sudah siap memanggil kalian untuk pemeriksaan, termasuk dugaan pemalsuan dokumen. Wira jatuh terduduk. Aku cuma mau menikah lagi. Aku pikir dia udah lupa sama aku di Taiwan. Suaranya parau, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan lelaki dewasa, tapi anak kecil, ketakutan yang keburu panik membuat pilihan bodoh. Aku nggak lupa, ujarku pelan. Aku cuma sibuk memperbaiki hidup kita. Tapi kamu malah merusaknya. Ibu mertua kembali berteriak. Wira,
Kamu bikin malu keluarga. Aku menatapnya. Bu, dari awal ibu gak pernah anggap aku sebagai keluarga. Jadi ibu gak perlu pura-pura syok. Ruangan itu kembali hening. Lalu Samarita yang sejak tadi pucat, tiba-tiba membuka suara dengan nada lebih kecil. Mbak, aku minta maaf. Aku beneran gak tahu kalau Mas Wira masih sama Mbak. Aku menatap perutnya. Kamu hamil berapa bulan? Dia menelan ludah. 4, tapi... Aku sudah cek rekam medisnya, sela Pak Herman lagi. Dia memang hamil 4 bulan. Dan kalau dihitung dari tanggalnya, itu bukan anak Mas Wira. Wira menoleh cepat. Apa? Samarita memundurkan tubuh. Aku pikir itu gak penting buat Mas Wira. Kalau Mas Wira sayang sama aku. Wira memegangi kepala sambil merintih seperti kena pukul dari semua arah. Di titik itu, aku sebenarnya bisa marah. Bisa teriak. Bisa lempar apapun. Tapi aku memilih berdiri diam. Memandang semuanya dengan tenang. Karena pada akhirnya, semua kebenaran muncul sendiri tanpa perlu aku sentuh. Aku menatap Samarita. Gini ya, kamu bukan korban. Kamu pemain. Bedanya, kamu pemain yang salah ngehitung langkah. Samarita terseduh. Wira tiba-tiba berlutut di depanku. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menunduk menatap matanya. Kesempatan bukan dibuat untuk orang yang sengaja merusak, tapi untuk orang yang mau memperbaiki. Aku mau perbaiki semuanya, katanya cepat. Asal kamu jangan tinggalin aku. Aku menghela napas panjang. Wira, kamu bukan takut kehilangan aku. Kamu takut kehilangan kenyamanan yang aku berikan. Bedakan itu. Wira terdiam. Dan untuk pertama kalinya, kata-kataku mengena di tempat paling dalam. Aku mengambil map di meja dan menyerahkannya ke Pak Herman. Pak, tolong lanjutkan proses hukumnya sesuai aturan. Saya nggak tahan dendam, tapi saya juga nggak mau kejadian seperti ini terjadi ke perempuan lain. Pak Herman mengangguk tegas. Tentu, kami akan proses semuanya. Sebelum pergi, aku berdiri di tengah ruangan, memandang 3 orang yang selama bertahun-tahun mengisi hari-hariku. Entah dengan cinta, kecewa, atau sakit hati. Mulai hari ini, kataku, aku nggak lagi jadi perempuan yang cuma bisa diam dan berharap orang lain berubah. Aku memilih berdiri sendiri, dan aku memilih selesai. Wira menangis. Samarita memeluk dirinya sendiri. Ibu mertua terduduk tak percaya. Aku melangkah ke pintu dengan langkah ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya lepas. Begitu aku memutar gagang pintu, aku berkata tanpa menoleh. Terima kasih, karena dari semua kehancuran ini, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Lalu aku keluar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa merdeka. Malam itu aku duduk sendirian di kamar kontrakan kecil yang dulu aku sewa sebelum menikah. Lampunya kuning redup, tirainya tipis, dan aromanya masih sama seperti dulu. Sedikit apek, tapi hangat dengan cara yang aneh. Entah kenapa, setelah semua kejadian tadi siang, tempat sederhana ini terasa seperti pelukan yang sudah lama menunggu aku kembali. Aku membuka jendela. Udara malam masuk, dingin tapi menenangkan. Rasanya seperti napas baru setelah bertahun-tahun hidup dengan dada ketat. Ponselku bergetar sejak 2 jam lalu. Wira menelepon berkali-kali, ibunya kirim pesan panjang seperti ceramah subuh, dan Samarita bahkan sempat mengirim voice note sambil menangis. Semuanya kutinggalkan tanpa jawaban. Aku tidak marah lagi. Anehnya, yang tersisa hanya kelegaan. Kelegaan karena akhirnya aku bisa berhenti berperan sebagai perempuan kuat yang harus menahan segalanya sendiri. Kupluk lututku sambil menatap keluar jendela. Pikiran-pikiranku berjalan ke belakang, ke hari ketika aku pertama kali menerima tawaran kerja di Taiwan. Wira mendukung, atau lebih tepatnya, terlihat seperti mendukung. Tapi setelah aku pergi, semua berubah pelan-pelan. Kebutuhan rumah naik. Ibu mertua sering minta tambahan uang. Wira sering minta dikirimi ini itu, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Aku menuruti semuanya. Aku kerja lembur,
sampai beberapa teman bilang aku terlalu sayang. Tapi malam ini, setelah semua terbongkar, aku baru sadar. Aku tidak terlalu sayang. Aku hanya terlalu takut kehilangan seseorang yang ternyata tidak takut kehilangan aku. Dalam keheningan itu, ponselku berbunyi lagi. Kali ini, nama yang muncul bukan Wira, bukan juga mertuaku, melainkan Bunga, sahabatku sejak SMA. "Kau di mana?" "Aku di depan kontrakan." Aku segera bangkit dan membuka pintu. Bunga langsung masuk tanpa izin, seperti biasa, dengan wajah panik dan rambut berantakan. "Gila ya hidup lu. Lu gak cerita dari kemarin, tahu-tahu viral." "Satu kampung tuh ngomongin panggung pernikahan itu," katanya cepat, napas terengah-engah. Aku mengangkat alis. "Viral?" "Ya iyalah." Bunga menghempaskan diri ke kasur. Ada tamu di kampung yang live, dan ternyata yang nonton sampai ratusan ribu. Bahkan ada yang ngedit jadi konten TikTok dramatis. Dia mendelik. "Tega banget sih orang-orang, tapi ya sudahlah. Sekarang lu terkenal dengan cara yang random banget." Aku duduk di sebelahnya, tertawa kecil. Aku gak masalah orang tahu. Aku cuman gak mau hidupku diremukkan diam-diam. "Udah," Bunga menepuk pahaku. "Lu sekarang bebas. Bebas banget." Kata bebas itu terasa aneh di telingaku. Enak, tapi asing. Bunga menatapku lama. "Terus, lu mau apa sekarang?" Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. 7 tahun hidupku terbingkai oleh satu tujuan, membuat keluarga kecilku stabil. Setelah semuanya runtuh, aku seperti berdiri di ruang kosong besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Aku mau hidup," jawabku akhirnya. Bunga menatapku bingung. "Maksudnya?" "Aku mau hidup sebagai aku, bukan sebagai istri orang, bukan sebagai sumber uang, bukan sebagai perempuan yang harus minta izin untuk bahagia." Bunga tersenyum. "Baru kali ini gue melihat lu ngomong gitu, dan gue bangga sih." Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Besok datang ke kantor desa. Ada perkembangan penting soal kasusnya. Tolong hadir jam 10 pagi. Pak Herman." Aku menunjukkan pesan itu ke Bunga. "Kayaknya bakal ada kejutan baru," gumamnya. Aku mendesah. Aku capek dengan kejutan. "Tenang," Bunga menepuk bahuku. "Kejutan yang ini mungkin justru yang lo butuhkan." Malam itu Bunga menginap. Kami mengobrol sampai lewat tengah malam sambil makan mie instan, seperti dua remaja SMA yang nggak punya masalah hidup. Rasanya menyenangkan, seolah dunia benar-benar memberikan jeda. Esok paginya, setelah mandi dan berpakaian rapi, aku berangkat ke kantor desa. Bunga ikut menemani, duduk di motor di belakangku, sambil sesekali memegangkan payung kalau matahari terlalu terik. Ketika aku tiba di kantor desa, suasananya ramai. Warga berkumpul, beberapa ibu-ibu menguping dari luar jendela. Rasanya seperti akan ada sidang terbuka. Aku dan Bunga masuk, dan di sana sudah ada Pak Herman, 2 petugas KUA, serta yang mengejutkan, Wira dan ibunya. Wira terlihat seperti tidak tidur semalam. Matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Sedangkan ibunya menatapku dengan ekspresi campuran benci dan takut. "Silakan duduk," kata Pak Herman. Aku duduk tanpa menoleh ke Wira. Petugas KUA membuka berkas. Setelah pemeriksaan dokumen, kami menemukan hal yang lebih serius dari yang kami duga sebelumnya. Ruangan langsung hening. Mas Wira telah mendaftarkan status duda menggunakan KTP atas nama Wahyu Fajar, warga desa sebelah, yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Ibu mertua langsung memekik. "Astaga, Wira." Wira memejamkan mata. Aku gak punya pilihan. Petugas melanjutkan. Dan ternyata bukan hanya pemalsuan identitas. Ada dugaan penipuan dana, karena berkas yang digunakan untuk menikah itu melibatkan sejumlah pembayaran yang tidak wajar. Aku dan Bunga saling pandang. Pak Herman menambahkan, "Tapi itu bukan yang paling berat." Aku menelan ludah. "Masih ada lagi?"
Petugas KUA menarik napas dalam. Kami menemukan bahwa seseorang telah menggunakan identitas Ibu Rani untuk mengajukan kredit konsumtif sebesar 85 juta rupiah. Darahku langsung dingin. Apa maksudnya? Suaraku hampir hilang. Kredit itu diajukan 3 bulan lalu, lanjutnya. Dan nama penanggung jawabnya adalah Mas Wira. Aku menutup mulutku, syok. Bunga memegang pundakku, tapi tanganku dingin seolah tak punya darah lagi. Wira berdiri, menunduk, suaranya gemetar. Aku terpaksa. Aku butuh uang waktu itu. Samarita minta ini itu. Ibuku juga butuh buat bayar utang lama. Aku pikir kamu nggak akan tahu. Aku menatapnya dengan mata yang terasa kering. Jadi selama ini, aku bukan cuma kamu selingkuhi, tapi kamu pakai namaku untuk ngutang. Wira menunduk makin dalam. Maaf, aku bingung, aku panik. Aku memalingkan wajah. Ada sesuatu dalam diriku yang retak sekali lagi, tapi kali ini retaknya lebih halus, seperti kaca kecil yang akhirnya lepas dari bingkainya. Petugas KUA melanjutkan, kami akan melimpahkan ini ke kepolisian. Tapi sebelum itu, kami ingin memastikan apakah Ibu Rani ingin melanjutkan atau memilih mediasi. Aku menutup mata sejenak. Ada 2 jalan, memaafkan atau menuntut. Dan aku tahu, apapun pilihannya, hidupku akan berubah total. Tapi sebelum aku menjawab, Bunga berbisik di telingaku. Lu udah kuat sampai sejauh ini, jangan berhenti sekarang. Aku membuka mata. Rasanya dunia berhenti, menunggu keputusan kecil dari mulutku. Aku menarik napas panjang. Pak, kataku pelan namun tegas. Lanjutkan proses hukumnya. Begitu kalimat itu keluar, ibu mertua langsung menangis keras. Wira terpaku, wajahnya hancur seperti rumah diguncang gempa. Tapi aku tidak melihat mereka lagi. Aku hanya melihat diriku sendiri di cermin ruang itu. Perempuan yang akhirnya mau memilih dirinya sendiri. Setelah sekian lama memaksakan cinta yang tidak dibalas. Saat aku keluar dari kantor desa, Bunga memelukku erat. Akhirnya, katanya, lu beneran bebas. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyangkalnya. Aku berdiri di depan cermin toko kecil itu dengan senyum yang samar-samar belum terbiasa muncul di wajahku. Rambutku diikat sederhana, kemeja putih longgar, dan jeans biru. Bukan gaya perempuan yang baru menjatuhkan suaminya ke proses hukum, tapi gaya seseorang yang akhirnya bisa bernapas. 3 minggu telah lewat sejak hari di kantor desa itu. 3 minggu yang penuh telepon dari polisi, berita gosip kampung, dan hasil penyelidikan yang membuat banyak orang terbelalak. Tapi jujur, 3 minggu itu juga menjadi masa paling rileks yang pernah aku punya dalam 7 tahun terakhir. Dulu aku menganggap hidupku adalah tentang rumah tangga, tentang mempertahankan status istri. Tapi setelah badai itu, aku sadar, hidupku jauh lebih luas dari itu. Aku menatap keluar jendela toko. Matahari pagi bersinar hangat. Di halaman depan, papan kecil bertuliskan, Roti Rani, fresh from the heart. Toko itu baru 3 hari buka. Dan itu bukan toko besar, hanya ruko mungil dengan cat krem dan aroma mentega. Tapi tiap kali aku masuk, rasanya seperti masuk ke dunia baru, yang kubangun dari nol, bukan dari uang kiriman, bukan dari air mata, dan bukan dari hubungan toksik yang memaksa aku bertahan. Ini adalah ruang yang kubuat untuk diriku sendiri. Rani, rotinya udah matang, teriak Bunga dari dapur belakang. Aku tertawa kecil. Oke bos. Bunga, perempuan yang setia menemani dari hari aku, dipermalukan sampai hari aku bangkit. Sekarang jadi partner bisnis kecilku. Dialah yang menyarankan untuk membuka toko roti, karena waktu di Taiwan dulu, aku sering kirim foto roti-roti yang belajar kubuat saat lembur malam. Lu punya bakat, katanya waktu itu. Lu cuma belum punya ruang buat berkembang. Dan akhirnya, aku punya ruang itu. Bunga muncul sambil membawa loyang berisi roti gulung. Napasnya terengah, wajahnya berkeringat, tapi matanya bersinar. Gue bilang apa? Ini laku keras, Ran. 3 hari, udah hampir balik modal.
Aku mencubit pipinya. Semangat lu bikin roti kayak orang mau ikut MasterChef. Amin. Tapi setidaknya gue bisa bilang, hidup lu udah jauh lebih enak sekarang. Ia menatapku lembut. Lu udah bahagia kan? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap rak-rak roti, bunga plastik di meja kasir, tirai kecil warna krem di jendela. Semuanya kecil, tapi terasa benar. Aku sedang ke arah sana, jawabku. Bunga mengangguk. Ya udah, yang penting lu gak balik sama Wira itu. Aku tertawa pendek. Mau untuk apa? Menjelang siang, seorang petugas desa masuk ke toko. Dia memberikan beberapa berkas padaku. Surat resmi soal proses hukum suami ibu. Hari Senin sidang pertama. Aku menerimanya dengan tenang. Terima kasih, Pak. Petugas itu mengangguk dan pergi. Bunga mendekat. Lu siap buat itu semua? Aku membuka berkas dan membaca isinya sebentar. Ada dakwaan pemalsuan identitas, penipuan dokumen, dan penggunaan data pribadi tanpa izin. Berat, tapi aku tidak bergetar lagi seperti dulu. Aku siap, jawabku akhirnya. Karena aku sudah selesai takut. Menjelang sore, toko ramai. Beberapa ibu-ibu datang membeli roti sambil nyinyir soal hidup orang lain. Kebiasaan nasional yang tidak akan hilang. Hari ini, tentu saja, topik favorit mereka adalah aku. Aduh, Mbak Rani, sabar ya. Namanya laki-laki kan kadang keblinger, kata Bu Siti sambil memasukkan 5 roti ke plastik. Aku hanya tersenyum. Iya, Bu. Kalau saya jadi Mbak Rani, udah dari dulu saya tinggalin. Lelaki kayak gitu. Cek. Ibu itu geleng-geleng kepala seolah sedang menilai harga sayur. Bukan harga seseorang. Aku menahan tawa. Makasih masukannya, Bu. Setelah mereka pergi, Bunga menjatuhkan badan ke kursi. Ibu-ibu itu kadang lebih pedas dari cabai rawit. Aku udah kebal, jawabku. Dan itu benar. Semua komentar itu dulu mungkin bikin aku menangis. Sekarang hanya lewat seperti angin. Menjelang sore, toko mulai sepi. Bunga pulang sebentar untuk menjemput anaknya. Aku duduk di bangku depan toko, menatap langit jingga. Aku mengeluarkan roti kecil dari plastik, menggigitnya pelan. Hangat, manis, seperti hidup yang baru mulai membuka jendela untukku. Saat itulah seseorang mendekat. Aku menoleh. Wira. Bajunya lusuh, rambutnya belum dipotong. Matanya merah seperti belum tidur seminggu. Hatiku tidak bergetar, tidak marah, tidak sedih, tidak apa-apa. Hanya datar. Ran, suaranya ragu. Ada perlu apa? Tanyaku santai. Dia menelan ludah. Aku cuma mau minta maaf lagi dan bilang kalau aku bakal jalanin hukuman apapun yang harus aku hadapi. Aku mengangguk tanpa emosi. Bagus kalau kamu sadar. Aku cuma pengen bilang, kamu benar-benar perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Dia menahan air mata. Dan aku nyesel. Bukan cuma hari ini, tapi dari dulu. Aku memandangnya sebentar, seperlunya saja. Aku harap kamu beneran belajar dari semua ini. Dia mengangguk. Kamu bahagia sekarang? Pertanyaan itu membuatku menghela napas kecil. Aku menatap langit yang berubah warna menjadi oranye keemasan. Aku sedang belajar bahagia, jawabku. Dan kali ini bukan untuk siapa-siapa. Wira menunduk lalu berbalik pergi. Punggungnya terlihat kecil. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kelegaan atau kebencian. Hanya penutupan bab. Akhir dari cerita yang sudah lama seharusnya kututup. Setelah matahari tenggelam, aku mengunci toko. Lampu-lampu jalan menyala pelan. Angin malam mengusap pipiku dengan lembut. Aku berdiri sejenak, menatap papan toko kecilku yang berkilau terkena lampu kuning.